Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seorang YouTuber asal negara Amerika Serikat bernama Samantha Nicole Walford. Ia melakukan aksi yang tidak disangka oleh siapapun. Aksi apakah yang dilakukannya? Ini dia pembahasannya. YouTuber memang menjadi salah satu profesi yang cukup menarik saat ini. Banyak orang, mulai dari yang muda hingga yang tua, berlomba menyajikan berbagai macam konten. Dan tentunya jika konten yang dibuat menarik, maka akan mendapatkan banyak penonton dan penghasilan yang menggiurkan. Namun tak jarang pula beberapa di antara para YouTuber yang nekat membuat konten yang membahayakan atau merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti halnya seorang wanita berusia 26 tahun bernama Samantha Nicole Walford asal Titus County, Texas, Amerika Serikat. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan pada usia yang ke-19 tahun ia sudah memiliki 2 orang anak kembar dari pasangannya. Namun karena suatu hal mereka memutuskan untuk berpisah, dan Samantha memutuskan untuk menjadi seorang single parents. Kemudian pada tahun 2008, Samantha bertemu dengan seorang pria bernama Ernest Lee Ibarra atau Ernie. Ernie dikenal sebagai pria yang berprestasi dan cukup cerdas di sekolahnya dulu. Setelah lulus, ia mengambil kursus komputer dan bekerja di sebuah arena bisbol bernama The Best di Texas, Amerika Serikat. Singkat cerita, Ernie dan Samantha pun langsung cocok, kemudian memutuskan untuk menikah dan memiliki 2 orang anak kembar yang diberi nama Jared dan Kelly pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 mereka kembali memiliki seorang anak dan diberi nama Kaidin. Hingga di keluarga tersebut terdapat 5 orang anak. 2 berasal dari pasangan Samantha dulu dan 3 hasil dari pernikahannya dengan Ernie. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Ernie memiliki pekerjaan lainnya, yaitu bekerja di sebuah perusahaan pizza. Ernie ini merupakan sosok ayah yang sangat bertanggung jawab, hingga ia rela mengambil 2 pekerjaan sekaligus demi menafkahi Samantha dan kelima anaknya. Sementara itu, Samantha bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan untuk mengisi kekosongan sekaligus menambah penghasilan, ia pun memutuskan untuk membuka channel YouTube sendiri alias menjadi YouTuber dengan nama channel Simply Manic 6075. Selain demi menambah penghasilan, ia juga berharap mampu meraih ketenaran lewat channel YouTube-nya, karena memang sejak dulu Samantha ini memiliki cita-cita untuk menjadi artis. Kalau untuk ini sih sah-sah saja selama dia tidak merugikan atau meresahkan orang lain. Channelnya ini berisi seputar kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Ia juga suka menyampaikan pandangannya akan suatu momen atau kejadian tertentu. Meskipun ia sudah rajin mengunggah video di channel YouTube-nya, tetapi channelnya ini masih sepi penonton. Jadi mirip channelnya siapa gitu yang rutin mengunggah video tapi masih sepi penonton. Jangan sedih. Ya, namanya juga YouTuber pemula, ada yang nonton juga sudah syukur gitu kan. Dah lah. Dikarenakan penghasilan yang belum baik ditambah jumlah anak yang sangat banyak dan juga usia yang tergolong muda, membuat pasangan ini sering terlibat pertengkaran. Terlebih Ernie yang keberatan karena Samantha lebih mengutamakan channel YouTube-nya dibanding memperhatikan anak-anak mereka. Terlebih konten yang dibuat terlalu mengekspos kehidupan pribadi keluarga mereka. Kalau ini sih pastinya wajar ya kalau misalkan seorang suami protes terhadap istrinya yang sering mengekspos kehidupan pribadi rumah tangganya. Di sisi lain, Samantha juga mengeluhkan hobi Ernie yang gemar bermain video game. Sebetulnya sih ini bukan masalah selama hobinya itu tidak berdampak buruk pada diri Ernie maupun keluarganya. Tetapi menurut kabar lainnya yang membuat Samantha geram adalah karena karakter yang dimainkan oleh Ernie menikah dengan karakter lain yang dimainkan oleh seorang gamer perempuan. Mungkin kalau ini bisalah dikatakan wajar ya kalau sang istri sampai marah. Lalu pada tahun 2014, Samantha melaporkan Ernie atas tuduhan melakukan tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi saat itu Ernie membantah tuduhan dari Samantha. Walaupun begitu, dia tetap ditahan oleh pihak kepolisian. Pasca bebas, Ernie ini kembali bersatu dengan Samantha. Jadi memang rumah tangga mereka ini begitu rumit. Saling mencintai tapi saling juga menyakiti. Hingga pada 20 Februari 2015, pihak kepolisian mendapatkan telepon dari ibu Samantha
yang menceritakan bahwa anaknya diikat di kamar dan suaminya dibawa entah kemana oleh orang asing yang menerobos rumah mereka. Tak menunggu lama, kepolisian pun langsung menuju ke rumah Samantha. Dengan panik dan ketakutan, Samantha kemudian menjelaskan kronologi kejadian kepada polisi. Ia menceritakan bahwa ada 3 orang dengan berpakaian serba hitam dan menggunakan topeng masuk ke dalam rumah mereka dengan cara mendobrak pintu. Lalu kemudian para pelaku ini membangunkan Ernie dan Samantha. Saat itu Ernie langsung dipukuli begitu saja. Saat itu Samantha tidak mampu berbuat apapun karena lehernya ditodong menggunakan pisau, ditambah salah satu pelaku yang membawa senjata api. So walk me through what happened. I don't honestly know. Okay. I was in bed asleep, Okay. and we heard a noise, and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up. Setelah itu Samantha kemudian digiring ke dalam kamarnya, kemudian mulutnya disumpal oleh suatu benda, dan ia pun kemudian ditinggalkan dan suaminya dibawa entah kemana oleh para pelaku. Setelah dirasa aman, kemudian Samantha segera menghubungi keluarganya, terutama ibunya ini. Dan kemudian ibunya lah yang menelepon kepada pihak kepolisian. Lalu Samantha dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi keterangannya ini justru membuat polisi menemukan beberapa kejanggalan. Karena ternyata saat malam kejadian di mana Samantha mengaku bahwa pintu rumahnya didobrak, para tetangganya ini justru tidak mendengar suara berisik dobrakan pintu ataupun keributan lainnya. Para tetangga pun tidak mendengar adanya suara tangisan maupun teriakan dari anak-anak Samantha. Yang kita ketahui bahwa anak-anak terutama balita akan mudah terbangun jika mendengar suatu keributan saat mereka tengah tertidur. Diyakini bahwa anak-anak Samantha ini masih bisa tertidur dengan lelap, dan kelima anaknya ini tidur dalam kamar yang sama dengan Samantha dan Ernie. Dan yang paling mencurigakan adalah Samantha yang tidak langsung menghubungi pihak kepolisian, tetapi ia lebih memilih untuk menelepon ibunya terlebih dahulu. My mother was the first number on my call list. I just used my face. And So instead of calling 911 for help, you called your mother? how do you press 911 with your face? Well, how did you dial your mother with your face? I didn't dial my mother. I just pushed the first thing that was on there. It had just happened to be my mom. Walaupun demikian, pihak polisi tidak langsung menyebutkan bahwa Samantha telah berbohong. Mereka lebih kepada mendesak agar Samantha mengatakan hal yang sebenarnya. Okay. I've been up at the hospital with my friend Charlotte. Okay. And she's got a guy there, and I swear to God, I cannot go up there that I said any of this. Okay. Because they have a lot of friends around here, and my life will be in a lot of danger. Okay. I have a problem talking to my friends about our problem. Mm-hmm. And he gets to talking about how a man should treat a woman that way and how you don't do those things to a person. Okay. And he's going to deal with the situation. I Okay. didn't take him seriously. Okay. You see, Sam, you know who did this. Okay. Who is this guy? His name's John. John who? His Facebook is Rebel. John Rebel. Justru Samantha malah mencurigai seseorang yang ia temui di rumah sakit saat sedang menjenguk temannya yang sedang sakit, yaitu Sarla. Karena saat Samantha bercerita atau curhat tentang pertengkarannya dengan Ernie, pria kenalan dari Sarla yang bernama John Rebel ini tampak marah dan berujar bahwa akan memberikan pelajaran kepada Ernie. Tetapi saat itu Samantha tidak menggubris apa yang dikatakan oleh pria yang diketahui bernama John Rebel. Keterangannya ini dinilai polisi sebagai upaya untuk melindungi diri, tetapi polisi tetap melakukan pencarian terhadap pria bernama John untuk dimintai keterangan. Hingga beberapa waktu akhirnya polisi berhasil menemukan pria yang dimaksud, yang ternyata bernama Jonathan Sanford. Untungnya Jonathan atau John ini bersikap kooperatif alias mau dibawa ke kantor polisi tanpa paksaan. Hasil keterangan dari John mengungkap nama-nama baru, yaitu Jose Ponce yang merupakan saudara ipar dari John dan Octavius Rimis yang terlibat dalam kasus ini, yang artinya John mengakui perbuatannya. John kemudian menunjukkan lokasi di mana mereka membuang Ernie. Akhirnya polisi berhasil menemukan Ernie dalam keadaan tidak berbusana dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi juga menemukan bekas luka tembakan di tubuh Ernie, yang artinya Ernie ini mati ditembak oleh para pelaku.
Singkat cerita, Ernie pun kemudian dimakamkan pada 26 Februari 2015 di pemakaman Omaha, Morris County, Amerika Serikat. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari para pelaku yang mengatakan bahwa otak dari kasus ini adalah Samantha sendiri, istri dari Ernie, yang berarti kecurigaan polisi selama ini benar terbukti. Dan para pelaku pun mengaku bahwa mereka membawa jasad Ernie menggunakan mobil Samantha. Dan John juga mengaku bahwa ia dimintai oleh Samantha untuk memberikan pelajaran terhadap Ernie. Yang artinya cerita dari Samantha ini sangat bertolak belakang dengan pengakuannya yang menyebutkan bahwa John lah yang menawarinya untuk memberi pelajaran terhadap Ernie. Tak hanya itu, John juga mengaku bahwa sebelumnya mereka berencana untuk melakukan skema penjebakan terhadap Ernie menggunakan obat-obatan terlarang agar ia ditangkap dan dipenjara oleh polisi. Tetapi semua rencana tersebut dirubah setelah Samantha ingin langsung menghabisi Ernie. Tetapi pengakuan dari para pelaku ini justru dibantah oleh Samantha dan ia bersikukuh bahwa dirinya adalah korban dan difitnah. Tetapi justru polisi malah menemukan bukti percakapan melalui pesan handphone antara Samantha dengan para pelaku. Dan lagi-lagi Samantha ini berkilah dan justru ia malah mengatakan bahwa dirinya tengah mengkonsumsi obat antidepresi yang memiliki efek samping berupa short memory loss atau hilang ingatan jangka pendek. Jadi Samantha ini benar-benar jago berkilah atau berdrama hingga ia pun mencari cara atau menemukan berbagai cara untuk menghindari tuduhan dari pihak kepolisian. Pengakuan yang semakin berbelit membuat polisi semakin curiga dan terus menekannya agar mengatakan hal yang sebenarnya. Akibat terus-terusan dicerca dan ditekan, akhirnya Samantha pun mengakui perbuatannya, yaitu sebagai otak atau dalang pembunuhan suaminya sendiri. Ia kemudian menceritakan kronologi yang sebenarnya, di mana pada malam kejadian, ia sebelumnya memberikan obat tidur dengan dosis yang tinggi kepada anak-anak mereka. Ia juga sengaja tidak mengunci pintu rumah agar para pelaku bisa masuk dengan mudah. Makanya saat itu para tetangga tidak mendengar suara berisik dari dobrakan pintu. Ironisnya saat Ernie hendak dibawa oleh para pelaku, justru ia malah memohon kepada para pelaku agar tidak menyakiti Samantha dan anak-anaknya. Jadi tuduhan dari Samantha yang dulu menyebutkan bahwa Ernie ini melakukan tindakan KDRT bisa saja itu hanya dibesar-besarkan saja. Misalnya memang mungkin si Samantha ini melakukan tindakan yang membuat Ernie kesal dan marah dengan wajar. Tetapi Samantha tidak terima dan melaporkannya kepada polisi. Makanya saat itu Ernie menolak atau membantah tuduhan dari Samantha. Dan kalau kita ingat bahwa Ernie ini mau menerima Samantha yang sudah memiliki 2 orang anak dari pria lain. Dan bahkan ia sampai rela mengambil 2 pekerjaan sekaligus demi menafkahi Samantha dan anak-anaknya. Sudah terlihat jelas bahwa sebetulnya Ernie ini merupakan orang yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ditambah saat ia sekolah pun dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan cukup berprestasi di sekolahnya. Benar-benar nasib yang sangat tragis dialami oleh Ernie. Ia merupakan seorang yang sangat baik dan bertanggung jawab, tetapi memiliki istri yang tidak tahu diri, hingga tega membunuh sang suami yang sangat baik dan perhatian terhadap keluarganya. Keluarga Ernie juga menyatakan bahwa Ernie merupakan pribadi yang sangat baik. Ia tidak pernah terlibat tindakan kriminal maupun tindakan buruk lainnya, dan ia merupakan kebanggaan bagi keluarga besarnya. Dan terungkap pula ternyata Ernie ini sempat akan menggugat cerai Samantha dan mengambil seluruh hak asuh anak. Dan di sini juga sudah jelas bahwa Ernie ini merupakan sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Karena biasanya jika seorang pria meninggalkan atau cerai dengan istrinya, maka ia akan meninggalkan anak-anaknya. Tetapi di sini Ernie justru ingin mengambil hak asuh anak-anak mereka. Yang bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya memang Samantha inilah orang yang sangat bermasalah. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri. Atas perbuatannya, Samantha kemudian dihukum 50 tahun penjara atas tindakan perencanaan penculikan dan 99 tahun atas perencanaan penghilangan nyawa. Lalu Jonathan Sanford dan Jose Ponce dihukum 50 tahun penjara atas tindakan penculikan. Sementara Octavius Remis dihukum 23 tahun penjara atas tindakan penculikan dan 75 tahun atas tindakan penghilangan nyawa, yaitu sebagai eksekutor atau penembak Ernie. Karena sebelumnya polisi ini menemukan senjata api milik Octavius yang memiliki jenis selongsong yang mirip dengan bekas luka tembak di tubuh Ernie. Maksudnya jenis selongsong pelurunya itu mirip dengan
bekas luka tembak di tubuh Ernie. Sisi lain yang tak kalah ironis adalah 5 orang anak yang harus kehilangan ayahnya karena terbunuh dan ibunya yang harus mendekam di penjara. Hal ini menimbulkan tuduhan yang menyebutkan bahwa kasus ini terjadi bukan karena faktor masalah rumah tangga saja, melainkan obsesi dari Samantha yang ingin mendapatkan ketenaran dan meraih simpati dari orang-orang akan kisah hidupnya yang tragis karena harus kehilangan suami dengan cara yang mengenaskan. Mungkin maksudnya supaya Samantha ini diundang ke podcast-podcast atau acara televisi dan kemudian dia menceritakan kisah hidupnya melalui channel YouTube-nya yang otomatis akan menambah atau menarik banyak penonton dan impiannya menjadi YouTuber terkenal akan terwujud. Tuduhan tersebut didukung dengan channel YouTube-nya yang berani mengungkapkan atau menceritakan sisi kepribadian rumah tangganya, mulai dari repotnya mengurus anak, penghasilan suami yang kurang, dan permasalahan sensitif rumah tangga lainnya. Ia bahas dalam channel YouTube-nya. Sebetulnya cita-cita dari Samantha sudah tercapai. Ia menjadi terkenal dan channel YouTube-nya sudah banyak ditonton oleh banyak orang. Tak hanya itu, kisahnya pun ramai diperbincangkan banyak orang. Dan bahkan di penjara ia menjadi terkenal dan memiliki banyak fans karena tergabung dalam media atau website pertemanan bernama Jail Babes yang berisi napi-napi perempuan. Jadi buat kalian yang lagi cari jodoh atau ingin mencari teman curhat, bisa kalian kunjungi website tersebut. Dan bahkan kisahnya ini sampai diangkat ke dalam sebuah film berjudul Snap yang dirilis pada 21 April 2021. Jadi memanglah keinginan atau cita-cita dari Samantha ini sudah benar-benar terwujud. Dan ia pun kini menjadi orang yang terkenal. Jadi jatuhnya dia ini pansos lewat jalur kriminal. Walau demikian, polisi tetap menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan murni karena urusan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Semuanya kembali pada kalian, apakah ini memang benar karena murni urusan rumah tangga atau memang obsesi Samantha yang ingin menjadi YouTuber terkenal. Hey guys! Yang jelas kasus ini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam berumah tangga akan ditemui berbagai permasalahan, mulai ekonomi, perbedaan pendapat, sikap dalam mengurus anak, konflik dengan keluarga, dan hal lainnya. Tetapi itu semua dapat kita hadapi dengan penuh kesabaran dan rasa saling menjaga maupun menghargai antar individu, terutama suami dan istri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.